Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahda Rahmawati dengan NIM G00236163. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait anatomi. Ekstremitas superior itu kan terbagi menjadi cingul membri superiori sama ada pars libera. Pars libera terdiri dari 3 regio, yaitu regio brachium, antebrachium, dan manus. Nah, kita akan spesifik menuju ke regio antebrachium. Jadi regio antebrachium itu terdiri dari 2 osa, yaitu os ulna sama os radius, di mana os ulna itu letaknya di medial, jadi dia segaris dengan digiti minimus. Nah, untuk mengidentifikasinya kita akan satu persatu, jadi kita akan menuju ke os ulna dulu. Nah, baik, ini merupakan os ulna. Os ulna terdiri dari epifisis proksimal, corpus ulnae, dan epifisis distal. Nah, untuk mengidentifikasinya, pada bagian proksimal ini terdapat bangunan khas, yaitu olecranon, di mana olecranon ini akan menempati fossa olecrani ketika keadaan antebrachium itu ekstensi. Kemudian di sini ada processus coronoideus. Processus coronoideus dia akan menempati fossa coronoidea pada os memberi saat keadaan antebrachium itu fleksi. Nah, kemudian di antara olecrani dengan processus coronoideus itu ada suatu cekungan yang luas. Namanya adalah incisura trochlearis. Nah, ini merupakan incisura trochlearis. Kemudian kalau bagian distalnya itu tuh ada bangunan khusus yang bernama processus styloideus, merupakan bagian osa yang dia itu menyempit dan juga menonjol. Nah, kita sudah tahu bagian proksimal dan juga bagian distalnya. Kemudian di sini pada ventral view atau dilihat dari sisi anterior, di sini itu ada processus coronoideus. Kemudian pada bagian bawahnya di sini ada tuberositas ulnae atau suatu penonjolan yang kasar. Kemudian ini merupakan fasies anterior. Nah, kemudian terdapat juga foramen nutritium untuk dilewati arteri ataupun nervus yang memberikan nutrisi kepada os ulna. Nah, kemudian pada bagian distalnya terdapat caput ulnae. Kemudian kalau bagian dorsal view, di dorsal view itu tuh yang khas adalah olecranonnya. Kemudian di sini merupakan corpus ulnae, dia itu cukup halus, ini merupakan fasies medialisnya. Kemudian yang khas itu pada bagian distalnya terdapat processus styloideus ulna. Radial view, di sini bangunan khasnya adalah incisura radialis, di mana dia akan bersendi dengan circumferentia articularis radii untuk persendian articulatio radio ulnaris proximal. Nah, kemudian di sini juga ada suatu margo yang jelas dan sangat tajam. Ini namanya adalah margo interosea yang akan menghadap ke os radius. Nah, kita sudah tahu bahwa ini merupakan bagian proksimal, kemudian ini bagian distal, ini fasies anterior, kemudian di sini merupakan radial view. Dengan begitu kita tahu bahwa os ulna ini merupakan os ulna dexter. Ini merupakan os radius. Os radius juga memiliki bagian, yaitu epifisis proksimal, kemudian ada corpus radii sama epifisis distal. Nah, di sini untuk mengidentifikasinya, os radius itu pada bagian distal itu lebih besar daripada bagian proksimalnya. Oke, pada bagian proksimal itu terdapat caput radii. Nah, terdapat caput radii. Kemudian pada permukaan atas dari caput radii itu terdapat namanya fovea articularis. Kemudian di bagian distal dari caput radii terdapat penyempitan, namanya adalah kolum radii. Kemudian ini merupakan bagian proksimalnya. Kalau bangunan khas pada bagian distal itu ada suatu penonjolan, namanya adalah processus styloideus lateralis. Kemudian di sini juga ada incisura ulnaris. Kemudian ini kan ada ventral view, dorsal view, sama ulnar view. Nah, pada ventral view cara mengidentifikasinya adalah di sini ada namanya tuberositas radii atau suatu penonjolan kasar nih, tuberositas radii yang dia akan menghadap ke os ulnae. Kemudian di sini merupakan fasies anterior, yang mana dia itu fasies anterior itu halus. Di sini terdapat foramen nutritium. Kemudian processus styloideus dari radii itu menghadapnya tuh ke arah. Di sini ada namanya margo posterior, yang mana margo posterior ini cukup tajam. Kemudian pada bagian distalnya ini ada suatu penonjolan, namanya adalah tuberculum dorsale. Kemudian di sini ada fasies articularis carpalis yang nanti dia akan bersendi dengan osa carpalia membentuk articulatio radiocarpea. Seperti itu. Nah, kemudian dari identifikasi yang telah kita lakukan, kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan bagian Kemudian dari identifikasi yang telah kita lakukan, kita tahu ini merupakan bagian proksimal yang lebih sempit, kemudian bagian distal yang lebih besar, kemudian ini merupakan ventral view-nya. Kemudian dari yang sudah kita ketahui, dari salah satunya dari styloideusnya ini merupakan radius dexter. Nah,
Di sini os ulna dan os radius itu dalam berhubungan dengan osa-osa yang lain itu membentuk suatu artikulasio. Nah, di sini pada regio antebrachium ini terdapat artikulasio cubiti yang terdiri dari artikulasio humero-ulnaris, artikulasio humero-radialis, dan artikulasio radio-ulnaris proximal. Kemudian juga ada artikulasio radiocarpea. Pertama adalah artikulasio humero-radialis yang terbentuk dari capitulum humeri dengan fovea articularis capituli radii yang membentuk persendian globoidea sehingga dapat bergerak ekstensi dan juga fleksi. Yang kedua adalah artikulasio humero-ulnaris yang terbentuk dari trochlea humeri dengan incisura trochlearis ulnae dengan membentuk tipe persendian ginglimus dengan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Yang ketiga adalah artikulasio radio-ulnae yang proksimal yang dibentuk dari sirkumferensi articularis radii dengan incisura radialis dari ulna yang membentuk persendian trochoidea di mana dia dapat berotasi, supinasi, dan juga pronasi. Berikutnya adalah artikulasio radiocarpea yang dibentuk dari facies articularis inferior dari radii dengan discus articularis dengan facies articularis ossa carpalia proximal di mana membentuk persendian ellipsoidea yang membentuk gerakan yaitu abduksi ke arah ulnar, abduksi ke arah radial, kemudian ada fleksi palmar dan juga ekstensi dorsal. Baik, berikutnya kita akan membahas muskulus pada regio antebrachium. Nah, di sini terdapat bagian ventral dan juga bagian dorsal. Nah, pada bagian ventral ini fungsinya untuk fleksi manus. Di sini ada muskuli, apa saja? Yaitu pada lamina superficialis terdapat musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis yang semuanya berorigo pada epicondylus medialis humeri, kemudian diinervasi oleh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian pada lamina profundanya terdapat musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus dan juga musculus pronator quadratus yang semuanya diinervasi oleh nervus interosseus anterior yang merupakan cabang dari nervus medianus dan juga nervus ulnaris untuk bagian ulnaris musculus flexor digitorum profundus. Pada bagian dorsal, itu tuh fungsinya untuk ekstensi dari manus. Pada lamina superficialis terdapat muskuli apa saja, yaitu ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, dan musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan juga musculus anconeus, yang semuanya berorigo pada epicondylus lateralis dari os humerus, dan diinervasi oleh nervus radialis. Kemudian pada bagian lamina profunda, di sini terdapat musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis, di mana diinervasi oleh nervus radialis. Tubuh kita diinervasi oleh syaraf, begitu juga dengan ekstremitas inferior. Nah, muskuli pada ekstremitas inferior diinervasi oleh plexus sacrolumbalis yang merupakan gabungan dari plexus sacralis dan juga plexus lumbalis. Sebenarnya plexus itu apa sih? Jadi plexus itu merupakan anyaman syaraf yang berasal dari medula spinalis, kemudian dia akan keluar dan bercabang-cabang, kemudian menuju ke daerah tertentu yang dipersyarafinya. Nervus lumbalis itu berasal dari vertebra thoracika 12 sampai ke vertebra lumbalis 4. Kemudian kalau plexus sacralis itu berasal dari vertebra lumbalis 4 sampai ke vertebra sacralis 5. Nah, pada plexus lumbalis itu terdapat dua nervus utama yang akan mensyarafi ekstremitas inferior, yaitu ada nervus femoralis sama ada nervus obturatorius. Sedangkan pada plexus sacralis di sini ada namanya nervus ischiaticus atau sciatic nerve. Nervus femoralis yang berasal dari plexus lumbalis nanti dia akan mensyarafi musculus iliacus, musculus rectus femoris, musculus pectineus, musculus sartorius, musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius, musculus vastus medialis, dan juga articulatio genu. Kemudian sedangkan nervus obturator yang juga berasal dari plexus lumbalis dia akan mensyarafi musculus obturator externus, musculus adductor brevis, musculus adductor longus, musculus adductor magnus, dan juga musculus gracilis. Nah, sedangkan pada nervus ischiaticus atau nervus sciatic, dia itu akan menginervasi otot-otot hamstring. Nah, dan juga otot-otot pada bagian dorsal view dari ekstremitas inferior, yaitu ada musculus semitendinosus, musculus bicep femoris caput longum, musculus semimembranosus, musculus adductor magnus, musculus bicep femoris caput brevis. Kemudian pada nervus ischiaticus nanti dia akan bercabang menjadi dua, yaitu ada nervus tibialis dan juga nervus peroneus atau fibularis communis.
Nah, di sini nervus fibularis communis nanti dia akan membelok menuju ke arah anterior view. Nah, di sini nervus fibularis communis terbagi menjadi nervus peroneus yang superficial dan juga profunda. Pada nervus fibularis atau peroneus yang superficial nanti dia akan mencarafi musculus fibularis longus dan juga musculus fibularis brevis. Sedangkan pada nervus peroneus atau fibularis yang profunda, dia akan mencarafi musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, musculus fibularis tertius, musculus extensor digitorum brevis. Nah, pada nervus tibialis tadi, dia akan mencarafi musculus gastrocnemius, terus musculus plantaris, musculus popliteus, musculus soleus, musculus flexor digitorum longus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hallucis longus. Kemudian nervus tibialis nanti akan bercabang lagi jadi dua, menjadi nervus plantaris medial dan juga nervus plantaris lateral. Nervus plantaris medial akan menginervasi musculus abductor hallucis, musculus flexor digitorum brevis, musculus flexor hallucis brevis, musculus lumbrical sedangkan nervus plantaris lateral akan mencarafi semua muskuli yang selain itu. Seperti itu. Nah, baik, jadi di sini kita akan mempelajari tentang topografi dari ekstremitas inferior. Nah, jadi di sini ada yang namanya os coxae. Nah, os coxae kemudian di sini ada os sacrum. Nah, pada os coxae itu di sini ada spina ischiadica, kemudian di sini ada incisura ischiadica mayor dan di sini ada incisura ischiadica minor. Nah, kemudian hubungan antara os coxae dengan os sacrum itu membentuk suatu artikulasio yang bernama artikulasio sacroiliaca. Nah, ini merupakan artikulasio sacroiliaca. Kemudian, artikulasio sacroiliaca ini akan dikuatkan oleh beberapa ligamen. Yang diantaranya ada ligamen sacroiliacum anterius yang sebelah sini, kemudian ada ligamen sacrospinal yang sebelah sini, dan juga ada ligamen sacrotubral, nah, sebelah sini. Kemudian, dari ligamen-ligamen tersebut akan terbentuk suatu foramen. Di sini ada dua foramen, yaitu foramen ischiadicus maius sama foramen ischiadicus minus. Baik, kemudian untuk batas-batasnya bagaimana? Kita akan menuju ke foramen ischiadicus maius dulu ya. Jadi pada foramen ischiadicus maius itu, pada batas kranialnya adalah arteri sacroiliaca. Kemudian pada batas ventralnya ada incisura ischiadica mayor. Kemudian pada batas medialnya di sini terdapat os sacrum dan juga pada batas caudalnya di sini ada ligamen sacrospinale. Baik, kemudian kalau misalnya yang foramen ischiadicum minus itu, dia dibatasi oleh apa aja? Jadi kalau pada foramen ischiadicus minus itu, pada kranialnya di sini terdapat ligamen sacrospinale. Kemudian pada ventralnya di sini terdapat incisura ischiadica minus. Kemudian pada bagian caudalnya terdapat ligamentum sacrotubral. Nah, baik, kemudian di sini foramen ischiadicus maius ini dia akan dilewati oleh siapa? Oleh musculus, namanya adalah musculus piriformis. Nah, ini merupakan gambarnya. Ini adalah musculus piriformis. Musculus piriformis yang melewati foramen supraspinal. Musculus piriformis yang melewati foramen ischiadica mayor. Nah, berikutnya di sini musculus piriformis membagi foramen ischiadica mayor menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagian foramen suprapiriformis dan juga foramen infrapiriformis. Nah, di sini foramen suprapiriformis akan dilewati oleh yang namanya itu adalah arteri dan vena dari gluteus superior dan juga nervus gluteus. Sedangkan pada foramen infrapiriformis dia akan dilewati oleh arteri vena gluteus superior, nervus pudendus, nervus ischiadicus, nervus cutaneus femoris posterior dan juga arteri vena pudenda interna. Seperti itu. Kemudian pada bagian foramen ischiadica minor di sini itu akan dilewati oleh siapa? Dia akan dilewati oleh nervus pudendus, kemudian dia juga akan dilewati oleh arteri vena pudenda interna dan juga dilewati oleh tendon dari musculus obturatorius internus. Seperti itu. Nah, itu merupakan topografi dari foramen ischiadicus mayor dan juga minor. Nah, demikian penjelasan kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.